Shalom. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman daripada Tuhan dalam perhimpunan kita pada saat sore hari ini, di mana sekali lagi kita sedang, saya katakan sedang, dan akan memasuki masa yang semakin sulit di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Kalau selama 2 minggu berturut-turut kita sudah membahas firman Tuhan untuk kita tetap berwaspada di tengah-tengah perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini, berwaspada terhadap para penyusup, di mana para penyusup yang berusaha menyusup untuk mengacaukan, untuk memutarbalikkan akan fakta kebenaran firman Tuhan yang kudus. Tetapi saudara sekalian, kita tidak perlu gentar untuk menghadapi para penyusup-penyusup yang akan mencoba untuk mengacaukan iman percaya kita, selama kita bisa untuk tetap menjaga, memelihara iman kita yang murni kepada Allah. Iman yang murni kepada Allah itu kita pertahankan. Orang boleh berkata demikian, pengajaran-pengajaran aneh-aneh boleh muncul, tetapi kalau kita berpegang teguh kepada iman yang murni kepada Yesus Kristus, kita akan menikmati pada akhirnya satu mahkota kebenaran yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semuanya. Karena itu kita akan sama-sama merenungkan firman daripada Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang tidak asing. Kita akan sama-sama baca di ayatnya yang ke-8. Kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Kita sama-sama baca ayat ini dan kita akan masuk untuk merenungkan firman Tuhan lebih lanjut. Ibrani 13 ayat yang ke-8, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Satu penegasan yang luar biasa ditulis dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama. Tetap sama. Artinya Yesus Kristus tidak pernah akan berubah. Dunia boleh berubah, tetapi keberadaan Allah kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak pernah akan berubah. Dunia berubah, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini berubah, dan perubahan-perubahan itu terjadi, saudara sekalian, untuk menunjukkan sebagaimana kalau kita mau belajar pada firman Tuhan dengan berjalannya waktu yang ada. Karena itu Allah saat membentuk dunia ini memperlengkapi apa yang diperlukan untuk mengukur keadaan dunia dengan bulan, matahari, dan bintang sebagai alat untuk mengukur waktu yang ada, sehingga manusia yang ada dalam dunia ini tidak menjadi bingung, dan bukan hanya bingung, tetapi jadi manusia yang bodoh, tidak ngerti waktu. Padahal firman Tuhan sudah mengajarkan bahwa Allah menentukan, benda-benda yang ada di cakrawala, di langit itu adalah untuk menentukan waktu yang ada.
Karena itu saudara sekalian, waktu yang ada dalam kehidupan ini terus berputar. Tidak ada yang permanen dalam hidup. Coba kita perhatikan. Segala sesuatu tidak ada yang permanen dalam kehidupan ini. Semua berubah. Termasuk dalam langkah hidup manusia pun berubah-ubah sesuai dengan kemampuan dalam pola pikir dan pengertiannya. Tetapi dikatakan pada ayat yang ke-8 dalam Ibrani 13, dikatakan Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah. Dari dulu ya, atau baik kemarin, baik hari ini maupun yang akan datang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap konsisten dengan eksistensinya sebagai Allah yang tidak akan pernah berubah, karena tidak ada kekuatan atau kuasa yang lebih daripada Allah yang dapat merubah. Allah memiliki kekuatan kuasa mutlak. Ya, sekali lagi, Allah memiliki kekuatan kuasa mutlak. Nah, karena itu kita bersyukur kalau kita di antara sekian banyak manusia dalam dunia ini, Anda dan saya dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk menjadi umat kesayangannya, ya, menjadi umat pilihan Tuhan. Bersyukurnya karena apa? Karena kita dipanggil, dipilih oleh Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Ya, sekali lagi, Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, janjinya, kepeduliannya, dan segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan manusia, manusia boleh berubah. Tetapi Allah tidak akan pernah berubah. Ya, tidak pernah akan berubah. Dan Allah yang hidup itu tetap kekal. Bukan Allah yang mati. Bukan. Tapi manusia itu ditentukan umurnya sama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, tolong bisa dibacakan pada ayat yang ketiga. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia berkecimpung dalam dunia dosa. Ya. Dan saat manusia setelah melanggar perintah Allah, maka di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, Allah mengusir manusia karena manusia sudah berontak kepada Allah untuk tidak tetap tinggal di dalam Taman Firdaus. Jangan sampai manusia yang sudah berdosa itu mengambil buah kehidupan, ya, mengambil buah kehidupan. Kalau mengambil buah kehidupan, manusia tidak akan mati. Gitu. Karena itu Allah menjaga pohon kehidupan itu, sehingga Allah mengusir manusia itu keluar. Nah, setelah manusia itu keluar dari Taman Firdaus, sepak terjang manusia dalam segala satu dosa yang ada, maka Allah pun juga menjadi muak, ya, menjadi muak. Karena itu dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, bisa dibaca di situ. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, batasan usia dikatakan dengan jelas dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, Roh Allah tidak akan diam selama-lamanya di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Ya. Maka ditentukan usianya 120 tahun. Dan kalau kita memperhatikan pada fase yang kelima, yaitu pada fase sebelumnya,
usia manusia yang tertua yang pernah ada di dunia ini bukan Abraham, bukan Musa, ya, tetapi adalah Metusalah. Sampai usia berapa? Sampai usia 969 tahun. Wah, luar biasa. 969 tahun usianya Metusalah. Lalu kalau semua manusia nggak dibatasi usia sama Tuhan, maka Metusalah kemungkinan masih hidup pada zaman ini dan nggak tahu bagaimana caranya dia bergerak sebagai manusia yang tertua. Karena itu dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, Allah memberikan batasan usia kepada manusia adalah 120 tahun. Dan kalau kita perhatikan dalam kitab Mazmur yang ke-90 ayat yang ke-10, satu ungkapan daripada pemazmur, bahwa sepanjang hidupnya itu mengalami sesuatu hal yang sangat tidak enak, sehingga mengungkapkan dalam Mazmur yang ke-90 ayat yang ke-10, bisa dibaca ayat itu. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, dapat tiga. Ya. Tuhan cukup 70 tahun aja di Tuhan, enggak harus 20 tahun. 70 tahun aja sudah sengkau, sudah setengah mati jalannya. Ya. Sehingga akhirnya Musa menawar Tuhan, cukup ya Tuhan, ya 9 apa 70 aja Tuhan. Tapi kalau kemurahan Tuhan masih berlaku, jangan panjang-panjang Tuhan. Jangan ditambah lagi 50 tahun. Cukup 10 tahun lagi aja gitu Tuhan. Sehingga pemazmur berkata, ya, umurnya itu 70 tahun. Dan kalau kuat bisa lanjut sampai usia 80 tahun. Tetapi apa yang dialami? Waktunya berjalan cepat dan dalam kondisi yang sulit. Ya, semakin berat, semakin susah. Susah untuk beraktivitas. Dan kalau kita perhatikan kekuatan usia 80 tahun yang dinikmati oleh Musa pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa berusia 80 tahun. Ya. 40 tahun. Ya. Yang pertama Musa berada di dalam istana Firaun karena diangkat sebagai anak daripada putri Firaun. Kemudian karena dia keluar dari istana, kemudian dia melihat antara orang Ibrani sama orang Ibrani berkelahi. Ya, ada orang Mesir yang menganiaya. Akhirnya dibela orang Ibrani itu dan orang Mesir itu dibunuh. Ya, nah karena rasa takut itu maka si Musa lari, menyembunyikan diri selama berapa tahun? 40 tahun yang kedua. Ya, di dalam pelarian 40 tahun itu kemudian Allah memberikan tugas kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian Allah, toh pada akhirnya Musa tidak bisa masuk ke dalamnya karena dia melanggar akan perintah Allah. 40 tahun di padang gurun. Ya, maka Musa meninggal pada usia
120 tahun. Sesuai dengan apa yang Allah sudah katakan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Dibatasi. Ya. Dan jelas dikatakan dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga bahwa Allah itu roh. Betul nggak? Coba perhatikan, baca lagi sekali. Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kaitannya dengan Kejadian 1 ayat yang ke-1. Sama enggak kira-kira pengertiannya Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 dan 2 ya. Ya. Kejadian 1 ayat 2 kemudian Kejadian 6 ayat yang ketiga. Kejadian 6 ayat 3, berfirman Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jelas bukan? Sama pemahaman. Ya. Jadi roh Allah pada mulanya melayang-layang di atas bumi ini, di mana bumi ini masih belum berbentuk dalam keadaan gelap gulita. Dan kemudian Allah membentuk dunia bersama isinya, dan Allah membentuk manusia, dan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia. Nafas hidup manusia itu berasal dari Allah. Anda dan saya saat sore hari ini masih bisa bernafas, masih bisa hidup. Ini karena Allah yang masih memberikan hidup bagi kita. Ya. Dan sampai kapan? Kitab Ayub mengatakan bahwa hidup manusia itu berada di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah mulai genggam, ya sudah. Mau apa? Ya sudah, waktu ini mati ya mati. Bisa melawan? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak bisa melawan akan kehendak Allah kalau kita manusia itu pada akhirnya akan mati. Tapi tidak tahu kapan. Kok Tuhan kasih umur panjang sesuai dengan Kejadian 6 ayat yang ketiga ya 120 tahun. Pertanyaan saya, Anda saat ini usia berapa? Untuk mencapai angka 120 tahun masih ada berapa puluh tahun lagi yang akan dijalani dalam hidup ini? Pertanyaan saya, sanggupkah kita? Itu pertanyaan saya. Mampu nggak? Seringkali kita udah berkeluh kesah dengan kehidupan ini dan berkata, Tuhan, sebaiknya cepat-cepat aja deh Tuhan datang jemput saya deh. Saya nggak kuat dan ya. Karena persoalan Tuhan, saya pengen cepat-cepat aja tinggalkan dunia ini. Aku cepat mau berubah, beralih ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi aku. Nggak tahan dalam hidup ini. Kita seringkali berkeluh kesah dalam doa kita juga kepada Tuhan. Dan pertanyaan yang kedua, saat dijawab sama Tuhan, siap nggak kita? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi, aku mau hidup sampai 120 tahun. Saat ini saya masih berusia berapa? Berapa puluh tahun lagi ke depan? Mampukah? Masih bisakah kita mencapai nilai angka 120? Atau sudah sambatan?
Nah sudah sambatan terus ngomong, Tuhan ambil aja nyawaku, lebih baik aku mati. Terus dijawab sama Tuhan, wes siap turun. Loh, amin. Ya, nah itu seringkali manusia itu kan maunya sendiri loh, mau enaknya sendiri, mau menangi dewi, bahasa kerennya. Terus mau mencoba untuk mengatur Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, manusia mau ngatur Tuhan itu luar biasa. Manusia tidak bisa ngatur Tuhan. Kekuatan kuasa Tuhan itu tidak berubah. Kasih anugerah yang tidak pernah akan berubah. Bahkan bukan hanya dikatakan dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8, tapi jauh ya, sebelum Yesus lahir di tengah-tengah dunia secara manusia, secara lahir ya, secara daging ini. Yesaya 9 ayat yang ke-5 bisa dibaca. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal. Ya. Ditulis dengan jelas Yesaya 9 ayat yang ke-5, Bapa yang kekal. Berarti Bapa yang ada di dalam segala zaman. Ya. Kalau Bapa yang kekal, Bapa yang ada di atas segala zaman, berarti kedudukan di mana Allah itu bertakhta juga kekal. Mungkin kita bertanya, mana buktinya? Tolong bacakan Mazmur 93 ayat yang kedua. Mazmur 93 ayat 2. Mazmur 93 ayat 2. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Amin. Berarti kerajaan Allah itu tidak pernah akan berubah. Tetap kekal adanya. Karena apa? Karena Allah yang memerintah, ya, Allah yang kekal. Maka kedudukannya di dalam kerajaan yang kekal. Mana kerajaan Allah yang kekal? Surga yang mulia. Kerajaan kekal yang lainnya ada. Siapa pemimpinnya? Setan, iblis. Di mana? Di neraka. Nah, kita tinggal pilih. Kita mau menjadi ya, yang tinggal di dalam kerajaan kekal di mana Allah yang memerintah, atau setan yang memerintah. Nah, kita tinggal menentukan sekarang ini. Bukan nunggu, oh nanti aja kalau saya sudah mau mati terus saya baru tentukan. Ya nggak bisa sekarang ini. Sekarang ini kita tentukan. Sesuai dengan langkah-langkah kehidupan kita di dalam dunia ini. Ya. Jadi ini kesempatan yang Tuhan masih berkatkan, kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa bersekutu bersama-sama, walaupun secara online ataupun hadir bersama-sama saat sore ini. Ini kesempatan. Ya. Kenapa? Karena kita menyembah bukan kepada Allah yang berubah-ubah,
Allah yang lain-lain. Gitu. Banyak tuh Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang dikatakan dewa kesuburan, dewa kemakmuran, ya toh, dewa kebahagiaan. Allah kita cukup satu namanya, tidak berubah. Karena memang eksistensinya tidak pernah berubah. Kekuatan dan kuasa juga tidak pernah berubah. Karena itu cukup kita berdoa, menyebut, memanggil nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nggak pakai nama-nama yang lain. Gitu. Ya, karena itu kita jangan mau disusupi dengan penyusup yang berusaha untuk memperkenalkan nama yang lain kepada kita. Karena jelas dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberinya kuasa atau yang mempunyai kuasa untuk dapat menyelamatkan umat manusia selain nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus pun juga menyatakan pribadinya pada saat Yesus berada di tengah-tengah dunia ini. Dengan jelas Yesus berkata, sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Coba itu baca itu. Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-58. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58. Kemudian lompat di Yohanes 17 pada ayatnya yang ke-10. Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. 17 ayat 10. Bukan 10 ayat 5. 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ya, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, Yesus sudah ada. Gitu. Dengan kata lain, kita memperhatikan akan pernyataan firman Tuhan ini mengatakan bahwa keberadaan Yesus itu bukan keberadaan yang baru. Memang secara manusianya iya, karena dia dilahirkan di dunia ini. Tetapi keberadaan sebelum lahir dalam dunia secara manusia, Yesus itu sudah ada. Karena Yesus itu adalah Allah. Jelas? Ya. Jadi kita memanggil nama Tuhan Yesus Kristus berarti kita sudah memanggil nama Allah. Jadi kita tidak perlu lagi mau diajarin untuk memanggil dan menyebut kepada nama-nama yang lain, nama-nama asing. Nggak usah. Nggak usah. Kenapa? Sekali lagi Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus itu tetap sama. Baik kemarin, hari ini, besok, dan selama-lamanya. Jadi kita bersyukur kita bisa menyembah kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah berubah. Kalau keberadaan Allah yang jelas dikatakan firman yang sudah kita baca tidak berubah, sifat Allah yang penuh dengan kasih itu pun juga tidak berubah. Jadi dalam kita menghadapi kenyataan yang ada tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini, sekali lagi peliharalah iman yang murni kepada Allah
dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Karena dari seluruh penyataan-penyataan firman yang sudah kita baca, ditegaskan sekali lagi di dalam kitab yang terakhir dari seluruh kitab-kitab dalam Alkitab yang terdapat dalam kitab Wahyu 22, bisa dibaca ayat yang ke-13. Ya. Jadi kalau tadi kita baca Kejadian 1 ayat 1 dan 2, kemudian kita akan baca saat ini Wahyu 22 ayatnya yang ke-13. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ya. Siapa aku ini? Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Jadi saat pembentukan dunia bersama istrinya, Yesus berperan di dalam pembentukan dunia bersama istrinya. Dan untuk menyelesaikan, mengakhiri segala yang ada dalam dunia, Yesus pun juga ikut berperan. Di mana Yesus akan datang kembali ke dalam dunia, ya. Dan orang-orang yang beriman, kita yang sungguh-sungguh iman yang murni, akan menyongsong dia di mana? Di awan-awan yang permai. Ya. Yesus akan datang kembali seperti apa yang Yesus dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ya, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah selesai, maka aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Jelas banget Yohanes 14. Ya, berarti saat ini Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita masing-masing di surga. Karena itu Tuhan yang sedang mempersiapkan tempat bagi kita masing-masing di surga. Mari kita mau untuk belajar menghormati dan mencintai Tuhan Yesus lebih daripada segala sesuatu. Karena rumah kita yang ada di dunia ini sebentar kita akan tinggal. Semewah-mewahnya rumah tinggal yang kita tempati, kita akan tinggalkan untuk kita masuk ke rumah yang kekal di dalam kerajaan surga. Ya. Siapa developernya? Developernya bukan developer yang seperti yang ada dalam dunia. Allah sendiri yang mengatur, Allah yang membangun, dan Allah yang menyediakan. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya pada saat berada tengah-tengah dunia ini, dalam Injil Yohanes dikatakan, Bapakku bekerja sampai saat ini, maka aku pun juga bekerja. Yesus bekerja di tengah-tengah dunia ini menyampaikan berita keselamatan. Ya. Menyampaikan kabar sukacita. Yesus berkata, Bapakku bekerja, aku pun juga bekerja. Dan kita pun juga saat ini perlu menyadari bahwa Yesus itu pun juga sedang bekerja untuk kita masing-masing. Apa yang dikerjakan? Menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Nah, kalau Yesus menyediakan tempat bagi Anda dan saya, bekerja di surga menyediakan tempat bagi kita, maka kita pun juga bekerja. Apa yang kita mesti kerjakan? Melangkah untuk menjaga iman yang murni kepada Allah dalam nama Yesus Kristus dan bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Lakukan sesuai dengan talenta kita.
Ya. Jadi tugas kita bukan hanya bekerja secara lahiriah, tapi bekerja juga untuk membangun kedewasaan kerohanian kita dengan semakin dekat dengan Tuhan. Jadi biarlah apa yang kita renungkan bersama-sama pada saat sore hari ini boleh memberikan satu kepastian kembali untuk kita melangkah di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Gak usah bingung menghadapi situasi dunia yang berubah-ubah. Memang dunia harus berubah. Berubah-ubah. Tetapi kita bersyukur karena kita menyembah kepada Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah. Ya, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita cintai. Allah yang kita agungkan, yang kita tinggikan, yang kita kemuliakan, yang kita layani. Karena itu mari saudara sekalian, sekali lagi, kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita. Bekerja untuk mendewasakan rohani kita. Ayo, saya ajak untuk kita sama-sama ambil bagian untuk melakukan tugas pekerjaan bagi kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus sampai akhir. Ya, sebagaimana Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dan aku telah mencapai garis akhir dan telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Dan bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada semua saudara-saudara yang merindukan, yang mengindaki, yang menginginkan. Kita rindu nggak dapatkan mahkota kebenaran? Kalau kita rindu, ayo berada dalam arena pertandingan iman, ya, mencapai akhir dengan kekuatan daripada pertolongan kasih Allah Roh Kudus. Puji nama Tuhan.